Oke, kali ini kita akan membahas efek samping steroid dan cara mengatasinya. Oke, langsung saja. Efek samping pertama yang paling gampang dilihat, Gino. Apa itu Gino? Gino seperti pembesaran kelenjar di payudara kalian yang terjadi akibat dua hal. Pertama, estrogen yang tinggi. Kedua, prolaktin yang tinggi. Jadi Gino itu bisa disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, kita bahas tentang estrogen yang tinggi. Kenapa estrogen bisa tinggi? Oke, kalian harus tahu, steroid seperti testosteron itu akan diaromatasi dalam tubuh menjadi estrogen, estradiol. Nah, kalau dosisnya kebanyakan atau volumenya kebanyakan dalam satu kali injeksi, maka spike estrogen dalam darah akan tinggi. Kalau estrogennya tinggi tapi tubuh tidak bisa cover, maka akan terjadi pembentukan Gino. Ciri-ciri Gino gimana? Disenggol di payudara sakit. Kalau kalian pencet payudara kalian seperti ada membatu. Nah, kalau ciri-ciri itu muncul, hanya bisa diatasi dalam 48 jam atau 2 hari. Jika kalian telat mengatasinya dan Gino sudah terbentuk, maka tidak ada jalan lain selain operasi pengangkatan kelenjar pembuluh darah di payudara kalian. Namun, kalau kalian masih ciri-ciri Gino, jadi kalian ada gatal di payudara kalian dan tiba-tiba sakit, segera masukkan obat namanya aromatase inhibitor, atau kalian bisa juga masukkan SERM. Mana yang lebih bagus? Tentu saja aromatase inhibitor, cuma memang lebih mahal. Contohnya apa? Arimidex, letrozole, dan lain-lain. Kalau aromatase inhibitor itu fungsinya memblokir di hulu. Jadi dia blokir aromatase ke estrogennya. Jadi testosteron tidak aromatasi lagi ke estrogen. Nah, yang kedua ada SERM, Selective Estrogen Receptor Modulator. Ini bekerja di hilir, jadi dia cuma memblokir estrogen berikatan dengan reseptornya, yaitu di payudara. Jadi estrogen kalian tetap tinggi, cuma di payudara diblokir sehingga tidak terjadi Gino. Mana yang harus dipakai? Dua-duanya. Kalau kalian sudah ciri-ciri itu harus pakai dua-duanya. Dosis nanti kita bahas lebih lanjut. Yang kedua, estrogen karena prolaktin. Estrogen karena prolaktin ini ciri-cirinya sama kayak tadi, cuma puting kalian keluar susu, jadi kalian jadi ibu. Nah, cara mengatasi ini biasanya juga terjadi karena kalian memakai kompon 19 NOR seperti Tren atau Deka. Jadi kalau kalian nggak pernah pakai itu, nggak mungkin prolaktin kalian tinggi. Nah, kalau prolaktin kalian tinggi itu bisa dikurangi atau diturunkan prolaktinnya dengan P5P. Namun itu tidak kuat. Kalau sudah terlalu banyak prolaktinnya, itu bisa dikurangi dengan Cabergoline. Jadi sebelum kalian mau memakai AAS, siapkan dulu anti estrogen, tamoxifen, anastrozole, ataupun vitamin P5P kalau kalian pakai 19 NOR. Lebih baik sedia itu dulu daripada kalian sudah ada ciri-ciri Gino tapi kalian tidak atasi dalam 48 jam, selesai, nggak bisa lagi. Kalau Gino-nya udah terbentuk, gimana cara ngilangin? Nggak ada operasi. Kalau dikecilkan bisa 50% aja dikecilkan dengan raloxifene. Efek samping kedua, jerawat dan akne. Kenapa itu bisa terjadi? Karena steroid bisa membuat kulit kita lebih berminyak. Aku lupa bahasa medisnya apa. Pokoknya di folikel kulit itu kita lebih berminyak, sebumnya. Nah, cara atasnya itu bisa kalian harus mandi dengan sabun anti bakteri juga, karena kalau kalian berkeringat itu bakteri juga muncul banyak. Dan kalian bisa menjaga makanan kalian bersih, jangan makan gorengan dan gula sehingga jerawat berkurang. Nah, kalau hal itu masih saja terjadi, maka kalian harus membagi rata dosisnya ke beberapa minggu. Dan kalian juga bisa menggunakan salep isotretinoin, atau kalian yang paling puncak itu pil retinoin, tapi itu sangat berbahaya, itu bisa membuat kulit kalian terbakar. Jadi lebih baik ke dokter kalau kalian jerawat. Nah, yang ketiga, tidak ada libido. Nah, tidak ada libido ini biasanya muncul efek sampingnya kalau kalian tidak memakai testosteron ke dalam sikal kalian. Misalkan Dibol only, bodoh, Anavar only, Stano only. Itu kalau kalian memasukkan oral, apapun steroidnya, apapun maupun kalian memasukkan SAM, kalau itu oral masuk dalam tubuh hanya mengenal itu sebagai androgen reseptor. Nah, karena ada androgen reseptor dari luar tubuh akan mengirim sinyal ke otak bahwa sudah ada androgen reseptor yang terlalu banyak. Jadi tubuh men-shutdown atau mematikan androgen reseptor dari dalam, yaitu testosteron kalian. Jadi tubuh berhenti memproduksi testosteron, terutama testis.
berhenti memproduksi testosteron kalau kalian sudah memasukkan oral, apapun itu, sekecil apapun dosisnya. Nah, kalau testosteron kalian shutdown atau mati dalam tubuh kalian yang alami, ya nggak ada libido. Karena libido hanya bisa terjadi kalau kalian punya testosteron alami. Maka, apapun cycle kalian, wajib menggunakan testosteron. Nggak boleh tidak. Kalau nggak pakai, bodoh namanya. Oke? Lanjut, burung kalian nggak bisa bangun. Nah, kalau burung nggak bisa bangun ini, biasanya karena prolaktin yang ketinggian efek menggunakan 19 nor. Apa contoh 19 nor? Deka, tren. Kalau kalian menggunakan deka dosisnya tinggi, prolaktin kalian naik. Ada yang namanya dekadik. Jadi prolaktin kalian terlalu tinggi sehingga libido kalian hancur. Burung kalian nggak bisa ereksi, nggak bisa tegang. Karena itu penyebabnya bukan steroidnya, tapi prolaktinnya terlalu tinggi. Cara mengatasinya gimana? Kalian pakai namanya cabergoline atau P5P. Seperti yang Gino karena efek samping kedua, yaitu prolaktin. Efek samping selanjutnya adalah demam. Nah, kenapa bisa demam saat injeksikan steroid? Biasanya orang-orang itu komponnya jelek atau steroidnya jelek. Dia beli yang murah. Ada beberapa merek yang murah biasanya. Nah, karena oilnya jelek, maka tubuh menganggap itu sebagai virus atau bakteri. Nah, cara membunuh virus dalam tubuh kita adalah dengan memanaskan suhu tubuh. Virus nggak suka suhu panas. Nah, sehingga otak mengirim sinyal, wah ada virus nih, panaskan suhu tubuh. Maka itulah terjadi demam. Demam itu terjadi karena tubuh kalian sedang melakukan perlawanan atau mencoba menyelamatkan hidup kalian. Karena tubuh pikir ini adalah racun. Jadi, kalau demam, nggak ada masalah. Minum paracetamol, ganti merek steroidnya. Itu bisa jadi kalian nggak cocok dengan oilnya, carrier oilnya. Ya, yang selanjutnya adalah memar, merah di injeksi. Itu terjadi karena sama, mereknya jelek. Solusinya ganti merek. Efek samping selanjutnya, liver kalian kerja berat. Kalau kalian menggunakan steroid oral maupun injek, sama aja. Namun injek memang lebih rendah liver toksiknya. Kenapa steroid oral lebih liver toksik seperti Dibol, Anavar, Anadrol, Halotestin? Kenapa itu liver toksik? Karena itu melewati oral. Nah, kenapa di steroid oral itu lebih toksik? Karena di steroid oral atau pil itu ditambahkan senyawa atom karbon dalam steroidnya. Supaya apa? Supaya pada saat lewat di liver, steroid itu tidak dinetralkan. Kalau nggak ditambahin senyawa karbon, steroid dalam liver akan netral, jadi nggak ada gunanya. Jadi ditambahkan senyawa karbon ke dalam steroidnya. Sehingga steroid itu menjadi toksik karena karbon ini susah dipecah tubuh. Sehingga itulah yang menyebabkan SGOT dan SGPT kalian naik. Cara mencegahnya gimana? Kalian bisa menggunakan liver protection seperti NAC, N-acetylcysteine, TUDCA, atau milk thistle. Kalau lip 52 itu menurutku gak bagus. Yang alami bisa kunyit, turmeric, bubuk kunyit kalian masukkan 10 gram, kalian minum sebelum tidur, itu juga bisa liver protection. Tapi kalian yang paling bagus adalah NAC dan TUDCA. Jadi kalian makan itu setiap hari, liver kalian aman. Side effect selanjutnya, ginjal kalian kerja berat. Nah, kenapa begitu? Karena steroid meningkatkan tekanan darah. Kalau tekanan darah meningkat, ginjal kalian akan rusak. Jadi, rusaknya ginjal itu karena 3 hal. Dehidrasi, tekanan darah tinggi, gula darah tinggi. 3 itu. Jadi, kalian harus jaga 3 itu supaya terkontrol. Jadi, side effect ini adalah 2. Tekanan darah tinggi plus ginjal kalian bisa rusak. Kalau ginjal kalian bisa rusak, maka akan menjalar ke jantung kalian. Cara mengatasinya gimana? Kontrol tekanan darah kalian. Selesai. Dengan kardio setiap hari, minum air yang cukup. Makanya orang pakai steroid itu banyak kardio. Side effect selanjutnya, LDL kalian atau low density lipoprotein atau kolesterol tipe jahat. Jadi LDL kalian naik 2 kali lipat, HDL kalian atau lemak baik kalian turun 30%. Kalau LDL naik, itu inflamasi dalam tubuh kalian naik. Sehingga tubuh merasa capek. Kalau itu dibiarkan, LDL naik, itu bisa menyebabkan plak di pembuluh darah kalian, sehingga tekanan darah kalian naik, bisa kena serangan jantung dan stroke. Cara mengatasinya gimana? Sangat gampang. Kardio setiap hari. Jaga air tetap bagus. Jangan makan kotor saat menggunakan steroid. Jangan bodoh, guys. Side effect selanjutnya, rambut rontok. Nah, kenapa bisa rambut rontok saat menggunakan steroid? Itu terjadi karena steroid ber-5 alpha reduction namanya menjadi dihidrotestosteron.
dihidrotestosteron inilah turunan-turunannya semuanya seperti mastron dan kompon lainnya itu bisa menyempitkan folikel rambut kalian sehingga rambut kalian bisa rontok. Namun ini biasanya terjadi karena genetik. Jadi kalau kalian punya orang tua yang memang mengalami kebotakan, nah kalau kalian memakai steroid dihidrotestosteron seperti mastron itu bisa mempercepat perontokan rambutnya. Tapi kalau kalian nggak ada genetik seperti itu, biasanya tidak ada masalah. Cara mengatasinya gimana? Bisa menggunakan finasteride. Itu adalah obat pemblokir androgen reseptor. Namun, kalau kalian menggunakan itu, androgen reseptor kalian keblokir, jadi kalian nggak bisa bentuk otot. Jadi orang yang punya kerontokan rambut, dia harus pilih dua. Mau botak sekalian, atau berhenti memakai steroid. Makanya banyak binaraga botak kan. Karena mungkin genetiknya lemah di sana dan dia nggak peduli sama rambutnya, ya udah dia botak. Selanjutnya tidak punya anak. Ini banyak sekali yang terjadi di kalangan itu. Namun di penelitian memang benar steroid menurunkan spermatogenesis bahkan sampai beberapa persen itu benar. Namun kita cuma butuh satu sperma untuk sampai ke sel telur untuk membuahi. Contoh, kalian lihat top 5 Mr. Olympia, Chris Bumstead baru saja punya anak, Ryan Terry punya. Siapa? Jeremy Buendia punya, padahal dia sedang memakai steroid. Jadi ini mitos. Cuma memang kebanyakan anaknya cewek, mungkin karena kromosom, karena kita pakai steroid itu dominan atau gimana, nggak tahu juga. Tapi dominan pasti rata-rata anaknya cewek. Nah kalau kalian nggak punya anak juga, itu bisa cara mengatasinya dengan program Promil. Itu bisa pakai HCG, tamoxifen dan Clomid. Itu ada protokolnya. Jadi semua ada solusinya kalau kalian tahu. Nah, side effect selanjutnya yang tadi, tekanan darah tinggi. Nah, kalau kalian memakai steroid seperti Boldenon, Deca, itu bisa meningkatkan nitrogen retensi yang menyebabkan tekanan darah kalian naik. Kalau tekanan darah kalian naik, itu sangat berbahaya untuk ginjal, jantung, sehingga harus diturunkan. Cara menurunkannya gimana? Makan yang bersih, elektrolit terjaga, garam, sodium, potasium, jaga body fat kalian tetap rendah, dan kardio setiap hari. Kalau itu masih tidak bisa menurunkan tekanan darah di bawah 120, maka kalian harus pakai telmisartat 40 mg sehari. Itu untuk menurunkan tekanan darah. Side effect selanjutnya meningkatkan kekentalan darah, red blood cell. Kalau kalian memakai steroid seperti Boldenon. Boldenon ini meningkatkan tekanan darah dan red blood cell. Cara mengatasinya sangat gampang, kardio dan minum air 4 liter sehari. Dan telmisartan. Banyak sekali caranya. Kita akan bahas semua komponnya lebih lanjut di video selanjutnya. Jadi banyak sekali efek sampingnya. Jadi akan kubuat yang pertama itu efek sampingnya supaya kalian tahu ini bahayanya apa. Kita bahas di video selanjutnya. Coba tulis di komentar kalian mau video apa. Saya Andra Sena dan stay safe.